nggak apa-apa di-upload aja. Karena waktu pas pertama kali gue bikin video dan untuk di-upload tuh banyak banget keraguan. Gue takut dikira so cantik, takut menggurui. Di YouTube tuh udah benar-benar drop banget. Terus kayak gue kayak udahlah gue nggak main YouTube lagi, udah nggak mau bikin video. Sekarang masih YouTube gak? Kayak semua orang lebih suka kayak scrolling 15 detik gitu. Kayak kita nih yang videonya 10 menit nggak ditonton. 3, 2, 1. Welcome to Talkshow. Welcome to Talkshow, dimana kita bertalk-talk bersama Tasya. Yeay. Sekarang kita di episode kedua dan semakin seru, semakin hot karena bintang tamu kita langsung ada 3 orang yang such a gong ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nancy, Bayi, and Ala. Pasti kalian semua udah tau lah siapa aja yang ada di kursi bersama saya hari ini. Pertama-tama mungkin say hi dulu dong kakak-kakak kepada adik-adik. Hai. Oke, sekarang kita jadi kan kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, sebenarnya tuh obrolan ini tuh yang sebenarnya tuh penasaran aja yang gue pendam selama ini gitu. Tapi biasanya kan kalau talk show tuh ada openingnya dulu kan. Betul. Gitu. Cuman kita bridgingnya nggak usah kelamaan ya. Karena kan pasti orang udah tahu ya kayak lo bosen nggak kalau talk show ditanya awal mulanya gimana? Ya kan pasti ada Template kan seperti itu. Jadi mungkin nanti gue minta kalian kayak yaudah perkenalan sedikit, tapi abis itu gue mau langsung jepret pertanyaan yang emang sebenarnya selama ini mengganggu hatiku gitu. Mulai dari Nanda dulu. Hai, aku Nanda Cinta. Ya, sama seperti semua yang di sini, aku seorang beauty vlogger dan ya itu. Berapa lama? Aku dari 2015 sih, 2016 ya. Was here, still here. Gila ya. Ngerti kan? Ngerti. Ini siapa sih yang bikin judulnya keren ya? Saya. Thank you. Keren-keren. Aku Abel Cantika, seorang beauty content creator. Pertama kali mulai bikin video di YouTube itu Desember 2015. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Was here, still here. Halo, aku Kiara Leswara. Sama ya profesinya kita semua, beauty content creator. Kebetulan video pertama aku tuh sebenarnya 2014, tapi Wih. udah aku hapus. Oh iya. Karena tidak berhijab. oke. Gitu. Dan agak malu-maluin. Jujur ya sih. Jujur. Iya. Kayak. Pertama, sebenarnya siapa sih supporter terbesar hingga kalian tuh bisa sampai sejauh ini gitu? Kalau gue itu dari keluarga ya pertama, pasangan, terus juga sekarang kan udah ada anak jadi semakin semangat kontennya, terus juga terus juga ya followers yang kayak suka request, terus juga suka nyemangatin, suka nyariin. Nah itu salah satu supporter juga buat aku. Kalau gue pastinya nyokap sama 2 adik gue. Itu supporter pertama dari since day one sampai sekarang. Kayak bener-bener semangat gitu, ayo Iya. dong gitu. Mereka yang bikin gue tetap bersemangat dari awal, ngedorong gue untuk nggak apa-apa di-upload aja. Karena waktu pas pertama kali gue bikin video dan untuk di-upload tuh banyak banget keraguan. Gue takut dikira so cantik, takut menggurui, takut banyak hal-hal yang kayak gitu yang bikin gue ragu gitu. Jadi tapi mereka yang udah upload aja. Toh juga kan memang tujuannya baik, pengen mau memberikan hal-hal yang positif buat orang-orang gitu. Iya, jadi ya udah. Jadi mama dan adik-adik ya. Yes. Kalau kakak sendiri? Kalau aku, kalau gue kayak kalau terbesar banget nyokap sih, karena saat itu kan gue masih SMA, jadi di saat mungkin banyak kan orang tua tuh kayak, oh kamu harus kayak gimana ya, berkarirnya sesuai yang udah biasa-biasa lah gitu kan, kayak gak apa-apa kamu tetap boleh kok kayak gini, kayak tetap dikasih jalan, didukung banget, tapi ya udah sambil sekolah gitu. Cuman kan bisa aja tuh nyokap gue saat itu kayak udahlah ngapain sih ini, kayak menghasilkan apa juga gitu kan, kayak gak jelas, tapi benar-benar disupport dan alhamdulillah sampai detik ini sih gitu. Wih. Nah, gue penasaran, itu kalian mulai kan tahun 2014 gitu, itu belum banyak loh. Maksudnya kayak bukan yang kayak sekarang ya, kita
Hari ini mau jadi tiba-tiba jadi content creator ya tinggal bikin video udah ngerti apa yang harus dilakuin gitu. Kok bisa berani gitu loh memulai kayak maksudnya apa nih awalnya tuh dari mana sih ngertinya gitu? Bikin review make up terus mau di-upload tuh awalnya dari mana gitu? Ngerti dan apa emang dari awal bikin itu emang niat buat dijadiin pekerjaan mata pencarian atau karena emang suka berbagi aja atau apa tujuan awalnya itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau gue sih awalnya kan dari SFM banyak yang request kan, jadi kayak makeup sehari-hari. Nah terus ya udah iseng aja bikin makeup sehari-hari gitu kan. Terus mulai dari situ mulai banyak yang request kayak bikin makeup ke undangan, bikin makeup wisuda. Akhirnya diturutin dan ya alhamdulillah dari situ makin banyak yang ngikutin. Gitu. Tapi awalnya niatnya bukan buat karir gitu ya? Iya, pertama sih kayak ya udah iseng-iseng doang kan, karena nurutin followers gitu kan. Karena saat itu masih YouTuber masih dikit banget, masih belum ada yang cita-citanya YouTuber ya. Iya, jadi kayak iseng-iseng aja gitu. Nah, terus karena kita awal-awal kali ya, jadi ngelihatnya kita gitu kan kalau misalnya nyari makeup gitu, itu pasti yang muncul kita-kita lagi nih. Nah, mulai dari situ lah. Tapi pas awal itu bener-bener kayak nggak ada bayangan sama sekali ini bakal jadi pekerjaan gitu ya. Bener-bener buat karena di SFM suka banyak yang minta seru nih bikin gitu. Karena kan kalau di SFM dulu kan cuma 2 menit lah, kalau di YouTube kan bisa panjang kan. Jadi gua kan nggak tahu SFM bisa video ya. Iya. Dia cuma tanya jawab itu. Tapi bisa video. Bisa video. Foto. Bisa foto juga. Video. Tahun berapa sih? 2015. Gue lagi ngapain ya? 2013 ya. Kalau Bi sendiri, kalau dulunya sempet di dunia entertain lebih lama nih kayaknya. Iya. Iya, awalnya dari situ dulu gitu kan. Karena dari kecil dari gue SD casting, syuting sinetron apa segala macam. Terus dari gitu sampai kuliah semester 1 masih syuting juga, masih syuting FTV. Terus dari gitu gue ngerasa kok nilai gue turun ya, padahal gue tuh bisa. Gue ngerasa, gue tuh pinter kok di pelajaran ini, tapi kenapa gitu. Ternyata dari absen, ternyata gue sering absen karena syuting. Akhirnya gue cari tahu, kayaknya udah passion gue nggak di sini lagi deh gitu. Dan gue tuh suka banget sama nonton YouTube. Gue suka nonton YouTube dan ada salah satu kalau dibilang dia yang bikin gue terjun di dunia ini yaitu Michelle Phan. Lo tau gak sih Michelle Phan? Tahu. Itu adalah YouTuber favorit gue. Terus Michelle Phan. Iya, si Michelle Phan gitu kan. Terus udah gitu, ya udah dong karena gue suka banget sama make up. Gue dari SD juga suka banget sama make up. Terus ngeliat dia, seru ya. Abis itu gue mulai di ASFM juga sama, di ASFM nge-share, misalkan gue selfie gitu kayak pap dong kak hari ini gue foto, terus itu banyak yang nanya, pakai lipstick apa hari ini segala macam. Nah zaman belum ada istilah ngeracun, gue tuh seneng banget sharing. Jadi abis itu banyak juga bilang udah dong bikin video YouTube karena kita tuh lebih seneng nonton daripada baca gitu. Akhirnya yaudah deh bikin video YouTube. Dan alhamdulillah responnya juga positif. Nah, kalau ditanya tujuan utamanya apakah langsung mau jadi menjadi sumber pencaharian? Enggak. Karena FYI waktu pas gue bikin video itu selama 1 tahun lamanya video gue tuh nggak dimonetize. Gue nggak tahu itu bisa jadi duit. Jadi bener-bener pure gue pengen sharing. Gue seneng aja gitu loh ketika ada orang ngasih feedback. Kabel makasih banyak ya, gara-gara Kabel aku jadi tahu cara pakai alis. Gara-gara Kabel aku jadi ngerti nih gimana caranya nutupin bekas jerawat. Hal-hal yang kayak gitu kayak iya gitu. Jadi makanya pasti kasih tahu, Bel, ini kamu gak dimonetize, gak dijadiin duit. Emang bisa. Jadi awalnya dari sharing dan alhamdulillah ya kayak sekarang bisa menghasilkan. Tapi berarti kalau di awal itu malah lebih fokusnya ke casting dan syuting Dunia entertainment ya. Betul. Berarti emang udah ada bakat di situ ya. Karena dulu gue juga casting. Oh, iya? Tapi kayak mau nangis gitu mukanya tau gak lo? Yang kayak 3, 2, 1 yang kayak action. Bukannya nari-nari gitu. Di sekolah itu kan SMA ya. Tapi kan kalau di kamera gitu kan gini kan, kalau casting gini gak sih? Kayak ada di belakangnya ada yang ngeliatin gitu. Lo tegang gak kalau casting? Iya pastilah. Tapi muka lo gak kayak mau nangis gitu ya? Gue kalau malu kayak orang mau nangis gitu. Enggak ya? Enggak. Oke, berarti ini emang penderitaan saya saja pribadi ya teman-teman. Kalau kakak sendiri? Kalau gue kakak Gue kan kakak-kakak gue di sini. Kalau gue beda sih, kayak kalau misalnya Nada Mabel kan emang udah ada demand nih dari kayak followers ASFM-nya. Kalau gue kayak emang kayak apa ya, sebenarnya iseng banget sih, masih SMA, terus kayak gue udah suka sih nonton YouTube. Jadi bener-bener gue inget waktu itu gue tuh sempet sakit, terus kayak tiap pagi sampai malam tuh gue nonton YouTube makeup terus. Tahu Makeup Geek TV nggak sih? Siapa? Makeup Geek TV, Marlena, Makeup Geek.
Oh, makeup Iya, oh, itu Lina, ya, gue ya, kayak ya. nonton dia kayak bener-bener, aduh tiap saat nih gue tontonin terus kayak nggak tahu sih ide aja dari diri kayak kenapa ya gue nggak pernah nonton YouTuber Indonesia nih yang make up gitu, masih dikit banget. Sedangkan gue yakin pasti di luar sana tuh banyak juga tahu apa beauty enthusiast yang pengen belajar lah simpel-simpel. Soalnya kalau lo ingat waktu itu tuh kita masih susah gitu loh dapet produk Benar. make up keluar ya nggak sih. Jadi kayak gue mau praktekin yang dia pakai tuh produknya nggak ada gitu loh. Jadi ya udah deh kayak iseng aja karena modal kayak emang udah suka sih, cuman kayak maksudnya ya sebenarnya masih ada juga ilmunya, terus sharing-sharing yang simple, tapi ternyata dari situ justru banyak juga nih yang suka kan makeup yang simpel-simpel gitu loh. Terus dari situ ya udah mulai terbentuk lah kayak ada yang komen, ada yang request gitu-gitu. Terus gue bikin terus. Terus kalau dibilang mau jadi karir enggak sama sekali sih, karena kayak balik lagi kayak kata Abel, kayak gue mikirnya buat sharing sih tadinya, terus kayak for fun, gue beneran enjoy ngelakuin itu, terus kayak ternyata bisa jadi karir kayak gini tuh itu kayak apa ya, anomali dan kayak ya berkah banget Berkah sih banget. gitu. Tapi lo pas awal bener-bener kan kalau misalnya Nanda sama Abel nih udah ada audience gitu ya. Nah lo tuh pas mulai kayak sempet ada yang nontonnya kayak 0 gitu. Iya, 1, 2 ada gitu. banget. Jadi tuh gue inget video keberapa ya? Kayak video ketiga deh yang lumayan banyak tuh yang nonton. Kayaknya karena itu tuh kayak no make up gitu loh. Itu tuh iya, kayak iya. langsung cepet tuh. Yang sebelum-sebelumnya tuh gue inget kayak gue refresh tuh kayak 10, 20 gitu kayak. Jadi bener-bener emang gak ada kayak niatan kayak mengejar menjadi sesuatu gitu loh. Kayak ya udah gue upload aja. Upload aja gitu ya. Karena guys I like it gitu. Bener-bener emang dasarnya suka aja gitu. Iya ya. gitu, nggak berharap apa-apa gitu loh. Terus lo mulai menyadari kayak oh ini nih yang works Iya. buat gue. Itu adalah apa? Itu pasti video yang agak lumayan banyak view-nya. Adalah Sino malah makeup- justru simple makeup itu. Iya, simple makeup itu, dan kebetulan gue juga pas gue ini emang gue sukanya kayak gitu kan. Kayak gue sukanya tuh makeup yang effortless, yang simple, terus kayak semakin gue gali juga kayak orang semakin kayak oh ya nanya-nanyain terus. Terus ya udah dari situ gue kembangin dan ya udah terbentuk sih akhirnya sampai sekarang. Kalau gue tuh dulu malah menyadar kayak oh ini mulai ada yang menyadari kalau ini harus ditonton semenjak judul YouTube-nya gue ganti pakai bahasa Indonesia. Kalian kayak gitu juga nggak? Iya. Gue pas bahasa Inggris kagak ada yang nonton. Kayak maksudnya ada yang nonton tapi nggak segong pada saat gue pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi semenjak itu gue kayak kebablasan semua judulnya pakai bahasa Indonesia. Sampai di tahap gue kayaknya gue udah bisa bahasa Inggris. Sekarang kayak ngerti gak sih? Kayak sampai caption semua pokoknya oh jadi ternyata harus pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak semua gue ganti bahasa Indonesia. Sampai di tahap gue sekarang kayak kalau bahasa Inggris tuh kaku gitu. Tapi lo dulu awalnya bahasa Inggris. Ada Awalnya bahasa Inggris kan subtitle kayak gitu. natural makeup look Oh. yang kayak ngerti kan. Tapi lo di videonya di videonya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kayak hey guys welcome to my channel gitu kan. Pasti gitu Iya, pasti iya, openingnya iya. gimana? Iya. Coba tolong diulangin dulu opening kalian pertama kali. Kalau gue pertama kali, hai semuanya, jadi hari ini aku mau bikin video bla 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 kayak gitu. Oh nggak ada yang kayak jargon welcome to Nanda. Enggak sih, kayak cuma hai semuanya Hai gitu semuanya, aja. tapi selalu hai semuanya Iya. gitu ya. Kalau Abel, hai welcome to beautiful. Udah tahu, udah tahu. Thank you. Kalau lo Sekarang atau yang dulu? yang gue- awal yang dulu. Yang pertama kali tuh gue sotoy banget. Gue bikin pakai VO full bahasa Inggris. Ngerti banget, nah itu Kayak- dia tuh. Kayak berasa kayak bakal global nih yang nonton gitu. Tapi ternyata enggak sih, mainnya lokal. Gimana Eh, openingnya? Hi everyone, kayak gitu deh, semacam hi guys atau hi everyone. Malu-malu gitu. Lo dulu suara beda gak sih? Ya Allah, Iya, beda-beda. Kayak halus banget deh halus suara gue. banget, ngebas di bawah sana gitu kan. Iya. Terus ya sama itu apa video pertama gue mukanya kayak mau nangis. Kayak nggak ada yang ngelabrak gitu, tapi kayak mau nangis, kayak tegang gitu Iya, kan. tegang banget. Jadi emang nggak disangka-sangka ya, berarti kalian semua juga nggak ada yang menyangka ini bisa sampai tahun 2023 loh. Iya, makanya. Masya Allah, Ya kan, Masya Allah. Udah lama begini lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu seberapa pentingnya pendidikan dalam menunjang karir ini Kalau jawabannya? menurut gue sih kayak ya kita kan sering sharing ya. Jadi kayak suatu pendidikan, suatu ilmu tuh penting banget buat kita. Karena kan pendidikan tuh nggak cuma formal, jadi ada Betul. non formal juga. Jadi kita bisa banyak belajar dan bisa saling sharing juga dari situ. Dan bisa tahu mana nih yang harus diomongin, mana yang enggak. Itu kan penting ya, karena biar nggak blunder ya. Jadi ya. Gitu. Tapi kalau lo dulu jurusannya apa? Maksudnya nyambung nggak? Gue dulu fashion business. Oh, Mirip-mirip ada Relevan fashionnya dikit lah. ada relevansinya, maksudnya kayak oh iya lumayan membantu gitu atau gimana? Lumayan sih karena fashion kan, jadi kayak tahu cara biar kelihatan lebih
presentable gitu ya. Berpenampilan menarik gitu. Kasih tipsnya dong kakak. Maksudnya kayak gue penasaran waktu awal-awal bikin video terus kan lo kuliah gitu. Oh iya nih kepake banget nih gitu. Kalau itu sih kayak misalkan background sih, kayak backgroundnya bagusnya gimana. Kayak dulu kan masih yang kain-kain glitter itu kan. Iya, Sequin. Itu kan semua kayak gitu ya. Iya, nah terus dari situ kayak tau lah kain-kain yang bagus buat jadi background kayak gitu sih. Oke. Kalau lo jurusan apa sih? Gue public relations. Oh, public. Jadi, Berarti relevan dong. relevan banget. Apalagi kan di situ kan fokusnya juga komunikasi kan. Di sini kan kita kalau di depan kamera jadi lebih apa ya? Bisa lebih proper gitu loh berkomunikasinya dengan audiens. Terus udah gitu menurut gue nge-PR-in diri gue sendiri sih gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bener-bener kepake juga Kepake sekarang. Dan banget menurut ya. gue di luar dari yang gue lakuin sekarang, pendidikan tuh luar biasa penting. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini apa kalau gue jawabnya nggak ada relevan karena kan gue kedokteran gigi jadi kayak benar-benar nggak ada hubungannya kayak apa hubungannya dan dengan kedokteran Kayak gigi gini ya gitu. sih kalau apa hubungannya Gitu ya kan. Kayak mainan itu kan, jadi nggak ada hubungannya. Tapi kalau fashion apa tadi? Fashion business. Fashion business, public relation. Kalau Ala, Nyambung banget sih, Apa hukum. Ada temen ya? lo ada merasa ada relevan nggak? Semua kita Sejujur- sama nih di sini. Jujur kalau misalnya kayak daily basis prakteknya gitu enggak ya Syah. Kan pas lagi dandan kayak gue enggak ngapain. Cuman lebih ke justru background tasknya sih. Kayak gue ngerasa ilmu gue di kuliah itu ngebantu banget buat gue misalnya lagi ada kerja sama atau gimana jadi lebih careful, lebih detail kayak itu sih yang kayak gitu-gitu. Terus kayak lebih aware kayak oh ini tuh konsekuensi apa kalau ini kayak gitu-gitu. Terus gue juga pas gue lansi kuliah justru si background kuliah hukum ini juga menjadi segmen juga sih di YouTube gue, di mana banyak yang sesama kuliah nih, jadi sharingnya soal kayak tips belajar gitu-gitu. Jadi ya gitulah, ada sih masuk dikit-dikit, Masih tapi masuk. kalau ke makeup enggak. Tapi bener juga sih setelah dipikir-pikir gue jadi kayak nggak boleh menghapus semua relevansi ya. Gue pikir-pikir lumayan gue jadi tahu dermis, epidermis. Iya benar. Ya kan setelah gue pikir-pikir setelah apa zaman-zamannya skincare jadinya kayak kayak nggak ngeblank banget gitu. Terus kayak tentang kayak ingredients tuh banyak yang udah lumayan pernah denger jadi nggak familiar ngeblank gitu loh. Ya udah gue akuin deh. Lumayan ada relevansi sedikit ya teman-teman ya. Cuma memang pendidikan itu sendiri penting sih, kayak pasti adalah hikmahnya. Seenggaknya gue bisa jadi judul berita kan, Tasya Farasya yang dulunya kuliah kedokteran gigi, lumayan kan. Sekarang banting setir ya, lumayan jadi headline ya. Kalau dari lo pribadi, gimana caranya lo tuh survive di industri ini? Atau lo kalau misalnya lo nggak ngerasa terikat juga nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kayak apa nih yang lo lakukan sejauh ini untuk stay relevan dan how to survive di industri ini sampai sejauh ini dan plan ke depannya gitu? Kalau gue sih yang paling penting ya jadi diri sendiri ya, kayak nggak melulu ngikutin orang, tapi tetap aware sama tren. Karena kan setiap hari pasti ada orang viral ya, ada yang baru gitu, viral ini, viral itu. Jadi gimana caranya biar tetap aware sama tren, ikutin trennya. Jadi kalau misalkan ada tren-tren baru tuh diikutin, tapi gue biasanya ngasih ada sedikit twist. Jadi di akhirnya misalkan beda, atau misalkan makeupnya beda dari trennya, jadi orang tuh kayak wah beda nih gitu, jadi ada nilai plus sendiri gitu. Tapi lo merasa kayak lo udah kecemplung di sini atau lo sebenarnya udah ada backup plan? Enggak sih, gue udah ngerasa Cemplung ya? cemplung kayak ya udah kita harus survive di sini. Berarti gitu. lo masih fight mode on kan ya sekarang? Oke. Kalau KKBI? Iya menurut gue menjaga eksistensi sih dengan sering upload, terus udah gitu juga melihat apa sih yang lagi up to date sekarang ini, ngikutin tren. Walaupun gue ngerasa ya tetap sih apapun yang lagi ngetren ya coba gue ambil, bener kayak Nanda, misalnya apa yang lagi ngetren gue ambil, tapi coba gue tetap cemplungin sisi gue nya, jadi nggak tetap ada tetap ada diri gue nya, tetap ada originalitasnya gitu. gitu. Tapi kalau lo gue malah lebih jarang ngelihat, maksudnya kayak nggak sesering itu ngikutin tren gitu, ngerti gak sih? Iya sih. Kenapa? Karena sejujurnya gue cukup idealis. Baru mau keluar tuh omongan ya. Gitu. Jadi makanya sama tim gue pun juga kayak sering ngomong, Kak ada nih, nggak ada gitu. Gue tuh gampangnya kayak gitu. Kayak masih banyak sisi yang kayak takut nggak lo banget gitu ya. Benar. Itu jujur gue susah banget menjadi seseorang yang idealis di dunia ini tuh susah banget. Karena lo kan harus tetap menjaga
keeksistensian itu kan. Dan tetap harus Abel banget gitu. Betul. Nanda banget, Tasya banget, Kiara Nah, banget itu tetap harus ada Iya. kan. Nah, Tapi makanya kayaknya emang dari kita berempat yang paling jarang ikut bikin transisi kayaknya lo ya. iya banget lagi. Kenapa, Bi? Emang Kalau- itu nggak lo bangetnya tuh kenapa gitu? Karena somehow gue ngerasa kadang Pressure. gue ngerasa tuh kadang tuh kayak kok cringe ya gitu. Oh, lo masih ngerasa cringe gitu ya? Mungkin kalau orang lain keren, tapi kalau nah biasanya gue nggak terlalu suka juga ketika kayak orang udah ngelakuin Banyak ya? Iya, contoh misalnya yang kayak Gucci challenge Iya. itu kan Ah. rame banget, itu keren-keren. Awalnya, wih gila, gue ngeliat lo kayak keren banget semuanya keren. Terus kayak gitu pas, kakak gak bikin? Enggak deh, kayak udah banyak banget terus kayak enggak deh gitu. Lo nggak ke-trigger kayak kita tungguin nih semuanya, udah, nah sekarang gue gitu. Lo Nggak. suka ngerasa kayak gitu atau kayak nggak? Nggak. Ada nggak satu aja challenge yang lo tuh sebenarnya udah nyaris mau bikin? Ada sih. Yang masih lo banget deh gitu? Yang gini-gini doang gitu masa nggak ada sama sekali? Challenge baik banget lo. Ya kan, gue ada transisi tapi yang cuman gitu doang, ngebuka kamera gitu doang. Gue sampai ngobrol waktu itu. Kenapa? Akhirnya Abel ada transisi. Oh my god. Saking jarangnya ya Iya. teman-teman semua yang Iya. nonton, ya kan? Karena menurut gue, ini orang-orang pada bosan gak ya ngeliatin yang transisi-transisi kayak gini karena semuanya udah pada bikin gitu. Jadi gue harus bikin sesuatu yang lain ataupun sesuatu yang yaudah yang tetap gue aja. Gue mikirnya yaudah yang penting gue bikin, terus udah gitu gue bikin tulus dari hati gue, nggak sekedar endorsean doang, nggak sekedar review gitu. Gue bikin konten buat gue have fun dan somehow gue ngerasa ketika gue bikinnya happy, Emang orang tuh beda malah- banget. beda banget, Beda engagementnya malah tinggi. Betul. Bahkan gue juga bingung sama algoritma di TikTok atau Instagram ketika gue nggak niat bikinnya, terus Boom, memang itu Setuju semua sih. keluhan Gitu. semua Iya kan? manusia, umat netizen dan beauty content creator semua keluhannya itu. Iya kan, jadi semenjak itu akhirnya gue kayak bikin konten kalau di luar dari kerjasama ya udah suka-suka gue aja, misalnya konten gue ya udah pakai handphone, malah sekarang engagementnya jauh lebih tinggi ketika kita ini pakai handphone. Benar. Lebih Benar, membanding. benar. Iya, Mahal pakai tau handphone. kamera. Nah itu dia, makanya kayak kita udah nyiapin dengan soundnya ini segala macam, Iya. tapi ternyata yang dilihat adalah yang receh gitu. Jadi ya udah intinya gue mencoba untuk tetap upload, terus tetap menjadi diri gue sendiri karena dari awal gue terjun di sini gue udah tahu apa kelebihan gue, kekurangan gue sama keunikan gue. Ya udah gue taruh ini Abel. Tapi ini bener-bener masa-masa video transisi tuh lumayan lama ya. Iya. Kayak starting, kayaknya gue mulai kecemplung di transisi tuh dari COVID. Dari Oh, COVID iya, 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 COVID iya, tuh iya. bener-bener saya Gue transisi juga semua notice ya. lo tuh apa namanya, yang tadinya makeup lo kan maksudnya kayak lebih ke Korean look gitu, tiba-tiba lo jadi sering Iya, banget nih. Itu sangat memotivasi gue loh, kayak ayo kita harus semangat nih anak-anak muda gitu kan. Oh ada kayak pressure-nya gitu ya? Gue sebenarnya bukan pressure sih. Awalnya ada beberapa kayak challenge yang lo mau paksa gue kayak gimana, gue nggak bisa ya nggak bisa Oh, gitu. oke. Tapi ada challenge yang oh ini masih bisa nih gue gitu. iya, Atau iya. kadang-kadang gue bikin aja kehidupan gue sendiri, kayak gue tiba-tiba jadi Rose Titanic lah. Iya, Atau iya, apalah iya. yang maksudnya itu bukan challenge yang ada, tapi in the end pada akhirnya gue ikutan gitu kan nih. Latih challenge. Demi sumpah itu malah maksudnya orang-orang tuh pada keren ya kayak everything fashion gitu. Terus gitu gue kayak gue gak kebayang kalau gue yang bikin gitu. Orang lain keren banget. Lo suka bikin juga gak sih? Enggak juga ya? Gue nggak Lo bikin nggak, bikin. Lati? Boro-boro. Gue juga dipaksa mulu Gue bikin. sampai Oh, sekarang bikin? sampai Enggak. sekarang tuh banyak banget latih challenge kayak masih ada. Masih ada, Masih. Karena itu menurut gue udah gong banget di Iya. Jarna, udah Iya. cukup lo mau apa Iya, lagi setuju. gitu. Jarna keren banget sih. Iya kan, maksudnya kayak udah itu udah itu bagus. Ya kalau mau lihat latih di Jakarta. Iya. Lo kayak survival mode-nya gimana nih? Maksudnya kayak lo suka panik nggak kalau waduh turun banget nih misalnya engagement gue gitu. Ya udah gue posting apa yang gue mau karena gue udah tahu kalau misalkan engagementnya lagi turun, oke gue posting asal dan itu terus boom langsung gitu. Iya, jadi Oke. kayak posting asal yang organik. Gue FYI gue juga suka ngikutin, gue follow beberapa anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi gue tahu nih apa nih yang lagi ngetren. Oh gimana nih postingan-postingan mereka yang kayak mereka jarang ngedit, yang kayak yang kayak carousel ya. Apa namanya? Foto dump ya. Such a dump. January Jam. January Jam. Oh Ah, jadi itu kalau lo malah lebih bisa relevan ke yang style itu. Betul. Gitu masih pokoknya jadi survivalnya masih ada ya, Yes. nggak yang kekeh aja udah gue Iya. dari gue gitu. Enggak. Kalau lo sendiri gimana? Kecimpung kan nih lumayan juga nih di transisi. Oke, Jago mungkin lah. gue cerita dulu ya. Kan gue tuh berangkatnya dari YouTube kan. Dimana kita nih kalau berangkat dari YouTube udah biasa sama platform yang ngomong panjang, Betul. chillax. Biasanya Betul. orang nonton kita sambil makan gitu. Iya. Terus kayak tiba-tiba pas COVID itu transisi, terus kayak semua orang lebih suka kayak scrolling 15 detik gitu. Kayak kita nih yang videonya 10 menit nggak ditonton, nggak ada waktu orang. Jadi kayak gue udah nggak bisa pakai formula
yang kayak makeup tutorial apa gitu, itu tuh kayak udah susah gitu loh, karena orang bisa nonton itu shorter form gitu, ya kan. Sedangkan sebenarnya kalau kita yang idealis pasti kayak gak bisa, ilmunya nggak masuk kalau gitu, gue nggak nyampein nih apa yang gue mau tahu gitu. Terus di situ sebenarnya jujur pas awal COVID gue kayak pas ngeliat itu tuh pas masa latih gitu, gue kayak nggak, gue mau YouTube aja, gue nggak mau bikin TikTok, gue nggak mau bikin Reels kayak aku YouTuber gitu, kayak tapi terus gue merasa kayak bener sih, kayak emang kita tuh emang ya the only constant thing is change, kita harus ngikutin zaman mau nggak mau kalau kita mau survive gitu kan. Jadi perlahan lah gue mulai bikin Reels gitu. Reels pertama tuh gitu loh, itu nggak sih yang kayak I have a phone call, apa sih yang kayak gitu deh, terus kayak ternyata seru juga ya bikinnya, terus kayak ternyata kayak satisfying juga ya ngeliatnya, kayak meskipun cuma 15 detik, yang mana jujur pada saat itu mindset gue kayak gue bikin video 15 detik, emang gue bakal se-happy gue bikin ngehasilin video 20 menit ya gitu, kayaknya gak bakal gimana-gimana deh, tapi ternyata ada satisfaction-nya juga, terus kayak ternyata itu juga tetap nge-cater, ya itu tadi Gen Z mungkin ya yang lebih suka fast scrolling gitu-gitu. Jadi seru banget sih pembahasannya, karena ternyata bukan cuma lo doang, dan bukan cuma lo doang, tapi kita semua sama-sama udah kecemplung dan swimming, how to survive gitu ya. Tapi cara survival kita berbeda-beda. Cuman kalian pernah gak sih kayak sampai di tahap yang panik gitu? Kayak, ini gue harus ngapain ya? Karena sekarang kan kayak, apalagi YouTube ya, udah gak ketebak banget tuh algoritmanya. Kalau beauty ya, gue perhatiin kayaknya pas awal gue sempet nyalahin diri gue sendiri kayak, ini kayaknya salah deh, kita nih editan lu kelamaan kali ya. Atau ternyata pas udah diteliti-teliti memang views-nya tuh turun banget gitu ya di beauty tutorial. Nah, kalian pernah yang di tahap yang sampai panik, yang sampai drop banget, sampai down banget, sampai atau kayak butuh off dulu atau apa gitu nggak? Kalau gue sih waktu itu sempet off dulu, terus udah gitu balik lagi, kayak di YouTube tuh udah benar-benar drop banget. Terus kayak gue kayak udahlah, gue nggak main YouTube lagi, udah nggak mau bikin video. Sekarang tapi masih YouTube nggak? Akhirnya sekarang gue coba bikin kayak ya udah gue upload aja apa yang ini, kayak gue hire team, kayak jadi gue as talent aja gitu. Dulu kan kayak gue ngedit terus juga shoot gue sendiri gitu kan. Sekarang yaudah gue hire team yang ngurusin semua YouTube gue, jadi gue as talent, gue tinggal bikin konten yang udah dikasih tuh listnya dari kreatif timnya. Terus yaudah akhirnya gue uploadin deh, mau itu view-nya mau view-nya drop gitu. Kayak udah pokoknya ada lah gitu. Akhirnya apa kesimpulannya, jadi ternyata gimana kalau di YouTube lo sendiri? Kalau di YouTube gue akhirnya ya udah dulu tuh yang paling sering kan beauty kan. Cuma sekarang tuh ya udah lebih ke vlog, terus kayak ya barang anak yang kayak gitu lebih jadi laku lah. Lebih laku ya. Kalau lo sendiri? Iya, sama sih. Gue pernah ngerasain yang kayak aduh capek banget. Jadi kayak stres gitu karena lo nggak pernah tahu algoritma di media sosialnya seperti apa, terutama di YouTube gitu, tiba-tiba yang drop banget. Terus akhirnya gue mikir ini kayaknya apa salah gue atau salah dari mana ya, akhirnya capek banget, apa gue kurang ngetren ya atau gimana. Tapi ya udahlah, akhirnya ya gue mikir ya udah yang penting gue bikin konten, gue coba untuk tetap konsisten untuk upload. Terus gue coba pelajari lagi, ternyata sekarang memang yang lagi naik adalah daily vlog. Terus udah gitu gue juga kalau misalkan bikin makeup tutorial yang diselingin sambil ngobrol, ternyata itu malah tinggi viewersnya. Biasanya beauty tutorial sekarang lagi turun banget, tutorial, apalagi review yang apalagi yang spesifik produk gitu. Jadi ya udah sekarang gue berarti melihat oke, orang lebih suka yang konten nyantai, daily vlog, jadi gue lebih banyakin itu. Kayaknya orang paling konsisten ya, masih YouTube banget ya. Masih ada jadwal rutin nggak? Masih sih. Gila sih. Karena sebenarnya gue tuh menyadari kayak YouTube tuh turun. Gue menyadari YouTube tuh turun banget pas itu ya, mungkin pas yang lagi COVID itu ya. Kayak terus gue jadi tuh kayak lumayan, kan tadi lu nanya kan pernah gak sih kayak panik gitu-gitu. Jujur kayak berapa bulan sekali gue burn out sih, kayak pusing sendiri, kayak ini gue udah do my best tapi kok kayak gini terus. Karena kalau kita perhatiin kayak growth-nya itu kayak kalau dulu tuh bener kata lo, kayak lo upload lo akan ditonton orang. Kalau sekarang tuh lo mau pakai formula apa juga susah gitu loh, kayak kadang kita nggak pernah tahu kan. Jadi kalau gue sih sekarang gue udah bikin segmen-segmen yang emang followers gue tahu suka gitu, dan itu jadi udah kayak konsisten. Misalnya ada yang buat lip swatches, ada yang buat apa, cuman memang bener juga tadi kayak gue harus open ke kategori lain. Jadi sebelumnya tuh gue lumayan kayak gue nggak suka nih share di personal life gue gitu loh. Gue tuh lumayan tertutup soalnya kayak, jadi gue mau ya udah gue dikenalnya beauty vlogger aja gitu. Tapi ternyata
ngasih lihat sisi lain gue, which is dari daily vlog, kayak chit chat gitu. Itu mereka suka, jadi gue harus lebih open sih ke ide-ide kayak gitu. Sekarang jadi lebih banyak kayak gitu juga. Sekarang jadi daily vlog juga ada. Ada, jadi ada emang udah kayak gue jadwalin nih per bulannya harus ada gitu. Kalau jadwal uploadnya juga masih, misalnya kayak every Monday, every gitu masih Masih. gila. Keren. Kayaknya tuh emang kalau kita semakin sering nge-scroll yang video singkat gitu, kayaknya emang otak kita juga dibikin, iya gak sih? Jadi udah capek duluan ngeliat yang panjang. Iya, kayak udah to the point aja gitu. Iya. Poinnya apa gitu. Jadi ujung-ujungnya gue jujur buat ngupload vlog sama tutorial itu previewnya aja gue bisa memakan waktu nunggu mood gue nonton video gue dulu. Tapi lo sendiri masih suka nonton YouTube nggak sekarang? Enggak, sama sekali. Oh, enggak. Jadi yang gue tonton itu preview video gue sebelum diupload. Itu doang. Kayak sekarang nih kalau podcast ini gue emang bener-bener karena gue suka aja gitu. Suka ngobrol. Iya, gue suka ngobrol aja. Ntar kalau kalian mau motong-motong, mau upload TikTok kan, nggak usah. Gue udah potong sendiri, gue upload juga di TikTok. Jadi kita mulai duluan. Jadi nanti gue akan potong juga, gue upload di TikTok karena emang seru. Kayaknya yang bikin gue masih ada, oh sebenarnya video panjang tuh seru juga. Mungkin cara pengemasannya yang harus beda ya. Karena di TikTok pun gue suka nontonin video panjang. Iya, yang ada part 1, Iya, part 2 part gitu 2 kan. sampai part 27. Kadang gue follow sampai ke orang buat nontonin sampai part 27, habis itu gue unfollow lagi gitu. Karena gue follownya 0 di TikTok. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Jadi ini kan kita lagi ngebahas nih ya how to survive segala macem. Nah, ini sekarang ini nih pertanyaannya yang penting menurut gue. Kalian itu lebih tipe yang kalau misalnya ada produk yang kurang cocok gitu, tipe yang sampein aja, atau gue mendingan semua yang lolos review gue aja deh yang gue sampein. Yang positif review aja, yang negatif mendingan gak usah gitu. Kalau gue sih biasanya gue cobain dulu kan. Nah, kalau misalkan itu nggak cocok di gue atau breakout atau merah, itu biasa gue langsung bilang ke manajer gue, ke tim gue kayak ini merah nih nggak cocok di gue, ini nggak masuk lah ininya. Terus kayak akhirnya tim gue yang bakal kasih tahu ke brandnya kayak ini gimana, ini nggak cocok. Jadi win-win solutionnya kayak nggak mungkin kan kita post bad review itu kan kasihan juga di brandnya gitu loh. Apalagi dia juga udah bayar kita. Jadi win-win solutionnya ya udah refund gitu, nggak jadi gitu loh. Daripada Berarti kita kalau ada yang nanya gitu misalnya, Kak, kan Anda kalau ini gimana? Misalnya ada produk yang lo gak cocok gitu, lo maksudnya gak usah kayak jelek nih di aku nggak. Misalnya kayak, oh produk MOP, concealer aku kurang cocok gitu, lo tipe yang lo sampein aja gak masalah, atau udah deh mending semua yang positif aja yang gue gue sih sampein. positif aja sih, kayak nggak mau ngerugin orang lain juga, takutnya gue salah ngomong atau itu jadi malah kan misalkan nggak cocok itu kayak si Nanda aja nggak cocok, pasti gue juga nggak cocok kayak gitu Iya, loh iya. takutnya. Berarti lo bener-bener kayak udah deh yang positif aja, yang negatif mendingan kita Keep aja. Kalau lo? Kalau gue ada yang gue sampein ada yang enggak sih. Misalkan kayak kalau kerja sama, pastinya gue minta sebelum gue kerja sama biasanya rules dari gue adalah kirim dulu produknya, lo jangan bayar gue dulu. Lo willing nggak untuk ngirimin gue produk? Gue cobain dulu, ternyata nggak cocok ya udah gue balikin. Tapi bukan berarti ya gue ngepost kalau gue nggak cocok nih pakai produk ini, enggak. Gue nggak pernah kayak gitu, nggak mau. Kalau ditanya gue nggak akan jawab buat apa juga karena karena gini, gue nggak percaya ada produk yang jelek. Gue percayanya adalah ada produk yang cocok atau tidak cocok dengan kita. Mungkin di gue tidak cocok, tapi di dia cocok. Mungkin eyeshadow di gue menurut gue patchy, tapi menurut orang lain, oh ini sesuai kok dengan preferensi gue gitu. Jadi ya udah kalau misalkan kerjasama pastinya ya berarti udah bagus. Kalau udah gue udah review berarti udah bagus buat gue gitu kan. Nah tapi misalkan kemarin aja gue habis bikin video di YouTube produk yang tidak cocok di gue. Nah itu gue bikin juga tuh karena gue mau mencoba untuk lebih netral juga sih di sini karena gue ngerasa audiens juga udah jauh lebih pintar kan. Jadi nggak semua yang harus yang bagus-bagus juga. Menurut gue seperti itu. Jadi gue sampaikan tapi dengan cara gue, bukan yang gue bilang ini produknya jelek. Enggak kayak gitu. Dan mostly yang gue review itu produk yang tidak cocok adalah produk yang memang gue beli pribadi gitu, bukan kerja. Berarti lo tetap maksudnya kayak ya udah sampein aja gitu. Pernah nggak lo kayak pas lagi menyampaikan produk itu nggak cocok terus malah jadi kayak sesuatu yang jadi big deal banget gitu, misalnya kayak dikomplain lah atau misalnya netizen lo kayak menyerbu nih jelek kata kabel gitu, pernah nggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak sih. Kayaknya teman-teman gue, maksudnya teman-teman online gue pada baik-baik yang nyerbu atau gimana gitu. Cuman dulu misalkan pernah gue asal paling nggak nge-review juga, cuman kayak ternyata bakwan Malang yang lagi rame ini ternyata nggak seenak itu. Maksudnya
yang menurut orang lain enak, ternyata di aku ya udah biasa aja. aja. Terus udah gitu langsung serbu, dasar lo Matiin ngejatuhin, rezeki. matiin rezeki orang. Kayak kan makanan selera Iya, ya. gitu. Tapi tetap nggak mematahkan lo untuk kayak aduh kapok deh gue gitu. Enggak, tapi yang jelas gue nggak pernah mau menjatuhkan usaha, brand ataupun produk orang lain. Jadi kalau nggak cocok ya udah nggak cocok, santai gitu. Kalau lo Kalau gue balik lagi sih emang kayak konteksnya apa nih? Kalau kerja sama kan pasti ada trialnya ya biasanya. Iya. Dan kalau emang nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Misalnya nggak cocok, terus gue nggak ngepost reviewnya. Tapi misalnya ada orang yang nanya, gue akan tetap ngasih tahu. Misalnya kayak, oh yang ini day creamnya nggak cocok nih ternyata di aku soalnya gini. Tapi kayak lebih cocok buat kamu yang kayak gini deh gitu. Terus kalau misalnya nge-review jelek pernah atau enggak, jujur karena di YouTube gue lumayan sering kayak first impression gitu, saya nyobain apa gitu kan, itu kan pasti ada yang bagus ada yang enggak ya. Jadi bener-bener muka gue tuh candid gitu loh kayak, ini ya kayak gini nih gitu. Obvious ya. Iya, jadi kalau di gue sih gue nggak apa-apa sih, yang penting bener sepanjang kayak semua tuh menurut gue penyampaian kan, kita bisa ya nyampein kayak produk kurang cocok di kita, kayak ini jelek banget nih gini yang terlalu berlebihan, atau kita bisa kayak ini nggak bagus ya kak, menurut aku nggak bagus karena ini, menurut aku kayak kalau misalnya kita pakai kalimat opini itu tuh bukan sesuatu yang kayak pakem gitu loh ya, itu menurut gue belum tentu di lo kayak gitu. Jadi disclaimer on gitu loh, kayak ya di gue kayak gini nggak bagusnya karena ini, tapi kalau misalnya kamu mungkin tipe kulitnya ini atau preferensi ini mungkin kamu akan cocok gitu. Jadi gue selalu buka opsi buat orang itu memilih sendiri gitu eventually. Tapi gue kasih tahu thoughts gue gimana gitu sih. Iya, ini yang perlu kalian ketahuin juga ya. Kalimat yang paling konyol menurut gue, ya iyalah bagus, orang endorse. kebalik Benar. di endorse itu karena bagus, ya nggak sih? Iya. Jadi mereka akan selalu berkesinambungan. Kalau nggak bagus ya nggak mungkin di endorse. Dan kayak sekarang tuh kesannya endorsement tuh aib banget nggak sih, kayak kayak ini endorse atau jujur? Enggak, mulai sekarang gue mau, guys, aku dengan bangga mengendorse kalian produk ini. Karena harusnya kayak gitu gak sih? Kayak gue pernah ngeliat videonya, siapa, Emrata ya kalau gak salah, Emrata. Dia dengan chill ngomong, I am endorsing you this products apa gitu, gue lupa kalau nggak salah apa celana atau apa, pokoknya si Emrata tuh kayak I am endorsing you ini karena gue ngerekomendasiin lo ini gitu. Jadi biar kayaknya emang ini tuh harus diluruskan gitu loh, misconception di sini kalau endorsement itu berarti kayak iklan yang kita terpaksa harus bilang bagus. Karena kebalik, jadi tahap pertama itu adalah lo harus bagus dulu, baru tahap kedua lo bisa di endorse gitu, ngerti gak sih? Jadi kayaknya emang kita harus mulai deh, ayo kita bareng-bareng kita menaruh nama kita dan kepercayaan kita di produk itu sebagai jaminan pada saat kalian mencoba itu insya Allah gitu juga kan, insya Allah selera kita sama gitu kan. Tapi sebenarnya ya nggak menutup kemungkinan juga, nggak semuanya seperti itu, Ca. Maksudnya makanya adanya timbul skeptis. Iya sih. Yang jangan percaya sama influencer, jangan percaya sama endorsan karena ya mereka dibayar, betul. mereka dibayar makanya mereka bilang bagus. Akhirnya ya itu berdampak juga ke beauty content ataupun konten kreator lainnya yang memang yang jujur setulus hati yang mengorbankan wajahnya. Mereka tidak tahu di belakang itu sebenarnya apa yang terjadi. Berapa kali kita trial and error, berapa kali kita kayak break out, berapa brand yang di reject bulan ini, ya kan? Berapa kayak nih bulan ini yang tidak Tasya Farasya approve, mungkin ada berapa? Udah 6 brand yang di reject. Kalau misalnya emang dibilangnya do it for the money, semengerikan itu merekomendasikan produk yang menurut kita aja nggak oke. Karena itu nggak semudah yang dibayangin ya nggak sih, karena kita naruh nama kita di produk itu sebenarnya menurut gue mengerikan sih, apalagi kan kalian kan hitungannya bener-bener udah bernama gitu loh, kayak orang tuh bener-bener kalau ada nama kalian di produk itu sebelahnya mungkin yang tadinya mikir 1000 kali tiba-tiba jadi check out gitu loh. Menurut aku itu kayak memang menguntungkan tapi juga mengerikan at the same time gitu, karena coba deh kalau enggak berapa puluh produk yang kita rekomendasiin kalau kita nggak coba dulu ya, berapa puluh produk yang ternyata sangat buruk gitu loh buat kalian kalau emang kita nggak trial and error dulu. Jadi ya nggak bisa disalahin juga sih memang kayak penonton, karena banyak juga yang nggak seidealis yang ada di sini gitu, yang kayak yalah namanya juga iklan nakal ya kan, misal kayak atau yang ya emang main job gue bukan nge-review produk gitu. Jadi misalnya gue kayak emang main job gue apa gitu, nah sambil gue dapet iklan, jadi kan kelihatan juga kan yang kayak aku pakai ini botolnya masih penuh gitu kan, kayak oke percaya gue ya lo pakai. Gitu. Aku udah pakai ini sebulan,
plastiknya masih ada gitu kan. Jadi nggak bisa disalahin juga karena jadinya ada trust issue dari penonton. Cuman kalau menurut gue agak unfair juga kalau di generalize semuanya yang mati-matian nih, kulit gue juga lagi gatel-gatel nih sekarang. Gitu. Nah terus apa namanya tadi, endorsement artinya apa? Coba apa? Dalam bahasa Inggris endorse memiliki arti dukungan atau pengesahan. Dukungan atau pengesahan. Jadi dengan Si brand itu ngedukung kita. bukan Kita lo yang ngedukung kita brand ngedukung. itu. Jadi kalau Abel mengendorse produk La Roche-Posay, Iya. Stika Plus ya kan. Berarti lo mendukung produk itu karena lo suka produk Karena itu, gue suka ya sama kan? gitu, yes. Itu bukan hal negatif. Being racun itu berarti kayak being endorse, bukan berarti semua endorsement itu dibayar ya nggak sih? Iya. Ya lo kayak fully support aja produk itu. Tapi gitu. kata-kata endorse tuh buat Kesannya kayak kesannya iklan. jadi kayak negatif. Iya, karena sekarang sebenarnya tuh jadi gitu ya. artinya selalu udah beda. Padahal endorsement itu arti kalimat yang bagus Itu menurut gue. positif loh. Positif Karena gitu. banyak banget artis-artis ataupun pemain bola kan di endorse Di endorse kan. gitu. Kayak kalau sekarang jatuhnya kalau endorse tuh kayak guys, aku dibayar untuk ngomong ini. Padahal artinya bukan gitu. Kadang orang tuh suka lupa kayak di balik endorse itu tuh kita tuh bukan kayak billboard buat ngiklan doang gitu loh. Kita tuh beneran ngorbanin kok gitu. At least kayak makanya sebenarnya sih kayak gue pengen banget kayak apa ya, audiensnya seenggaknya lebih selektif juga lah, maksudnya kayak bisa lah bedain kalau misalnya orang yang beneran niat ya kan review dan gimana, terus Beneran kayak dicobain. iya, jadi kalian juga kayak jangan kayak semua orang dianggapnya kalau endorse tuh udah pasti itu easy money gitu kan Easy orangnya money, anggapnya. betul. Tapi kayak enggak kok, gue pernah loh bener-bener breakout dan 6 bulan gak ngambil skincare, ngebenerinnya susah Ngerti gitu. banget sih, ngebayangin Nangis. lagi. Emang nangis banget. Nah, ini kita udah kayak gini aja, pasti masih ada, itu nggak bisa kita, ini ya, kita nggak bisa ngatur pikiran orang ya, tapi pasti di luar sana masih ada yang kayak alah. Iya. Ngerti kan? Iya, Betul. pasti. Ya kan, lah lo sekarang nih udah di tahap yang kayak, yaudah I don't need to explain myself, serah lo mau percaya atau enggak, yang penting gue tahu, gue jujur, gue coba produknya, terserah kalian mau bilang gue bohong kek, mau bilang gue gimmick kek, terserah lo semua, atau kayak lo masih enggak guys percaya sama aku, kayak lo masih ada usaha untuk explaining yourself, atau kayak udah percuma lah, gue serah lo deh mau ngomong apa. Kalau gue sih masih ada disclaimer ya, kayak enggak kok, masih kayak misalnya ada yang ini endorse ya, terus kayak enggak kok, dijelasin lagi walaupun itu berkali-kali, tapi kayak untuk mengedukasi mereka juga kalau gue tuh beneran pakai gitu. Berarti masih ada ya kayak masih sering beberapa kayak, kali. usaha membela diri gitu masih ada. Kalau lo? Gue masih sempat beberapa bulan yang lalu gitu. Ya itu gue ngomongin, maksudnya ya produk yang gue pakai emang gue coba beneran gitu. Itu udah beberapa bulan yang lalu, cuman ya tapi kalau dulu banget mungkin masih muda juga dan masih menggebu-gebu emosinya, jadi rasanya tuh pengen ngebenerin otak semua orang, pengen ngebenerin semua pendapat orang biar sesuai sama kita. Cuman gue mikir lagi, ya buat apa, nggak bisa gitu, lo nggak lo nggak bisa ngubah opini atau pendapat orang lain. Jadi ya udah sekarang gue udah lebih santai, Lebih legowo ya. lebih legowo, ya udah terserah, yang percaya gue bagus ya enggak, ya udah. So, Yaudah. nah kemarin itu pun juga gue lakuin karena gue mikirnya kan beberapanya banyak yang followers baru gue gitu, teman-teman online baru gue, jadi mungkin mereka belum ngerti sistem gue seperti Di sini apa gitu. Kalau lo kayak masih ada usaha pembelaan diri gitu nggak? Dulu kayak masih, tapi sekarang gue kayak kalau misalnya di YouTube paling cuma nulis kayak this is not a sponsored video atau sponsor, itu buat disclaimer. Tapi selebihnya sih gue kayak udah pasrah aja, karena kadang kita juga udah jelas-jelas kita pakai gitu-gitu, kadang orang terdekat masih nanya, ini endorse beneran bagus. Ya Allah, lo kan kenal gue gitu loh. Gak sejujur ini tim gue aja masih kayak itu beneran bagus. Iya. Nggak bohong. Iya beneran bagus tuh kayak Gue bohong mulu gitu rasanya. Pengen gitu. ya emang nggak bisa sih, kayak ya udahlah, kita kalau kita jujur mah ntar juga kalau misalnya orang nyobain terus beneran bagus kan mereka udah Mereka ngerasain kan sendiri. sendiri, Iya. iya, benar kan. Iya. Pernah nggak lo ngerasa feel guilty kayak ternyata produk yang lo rekomendasiin tuh ada feedback kayak kak di aku nggak cocok atau gimana? Iyalah pasti Ya, lah. apalagi kan mereka kan masih belum ngerti ya, jadi kayak ketika gak cocok di mereka, jadi kayak ngerasa aduh kok gue kayak nggak, kok cocoknya di gue doang gitu loh, di mereka nggak cocok. Kayak gue merasa awalnya ya feel guilty sih, jadi kayak bener-bener ya bener-bener Pikiran uring-uringan gitu nggak? Iya. Sempet nggak yang kayak sampai berhari-hari? Gue kepikiran, gue sempat ada kejadian gue lupa apa gitu, terus kayak gitu sempat kepikiran kayak jadi sedih sendiri, ya ini salahnya di mana ya gitu. Merenung. Padahal tuh bukan produk gue juga sih gitu. Lo tau nggak? Gue pernah sampai gue refund. Gue bayar barangnya karena dia nge-DM gue, dia bilang beli produk rekomendasi gue terus dia nggak cocok. Gue ganti duitnya.
Balikin nggak duit gue, canda. Tapi emang segitu kepikirannya. Kayak itu tuh sebenarnya beban besar sih. Terus ini lanjut pertanyaan yang gue bener-bener penasaran banget ya. Lo suka tergelitik nggak hatinya kalau misalnya baca, misalnya kayak lo abis nge-review suatu produk nih, kalian suka nih sama produk ini, positif review keluar, tatonya ada orang yang nge-review terus nggak bagus reviewnya nih, nggak suka sama produk ini, komennya langsung finally ada review jujur. Wow, Itu gimana perasaan lo? Kayak kirain cuma gue doang, terus kayak langsung menggunjing gitu di komen-komen bawahnya kan. iya. Kayak iya kata ini gini, kata ini gini, ternyata hasilnya gini gitu. Itu Kayak ya mau gimana lagi, kita nggak bisa mencegah itu karena tanggapan ya lo gimana? menurut gue kayak ya sesuatu yang negatif akan lebih gampang diterima sih. Gitu ya. Jadi kayak mereka itu jadi wadah untuk mereka untuk ngegunjing lah kalau di, dan mungkin ada juga mereka yang ngalamin begitu juga, jadi mereka merasa oh ada yang sependapat, jadi kayak kita nggak bisa nutup hal itu. Tapi kadang tuh nggak sih kalau misalnya kayak iya nih gue nggak cocok ternyata kayak gini gitu kan, ada yang bawa sama di aku juga nggak cocok, kalau itu masih make sense menurut gue. Tapi ini yang kayak finally ada review jujur, kayak seakan-akan kayak kalau yang suka tuh berarti lo bullshit, berarti yang bener dia doang nih yang nggak suka gitu. Ya, Lo itu ada sih. rasa kayak pengen gitu. Kayak ya gimana nggak bisa diinin juga sih, jadi kayak ya menurut gue kayak hal yang negatif akan lebih mudah diterima sama mereka, dan mereka akan yang kayak iya finally review jujur, kirain cuma gue doang, terus gunjing doang yang kayak gitu sih. Kalau lo Nggak, gue nggak pernah sih. lo nggak pernah? Maksudnya nggak pernah ada yang sampai kayak gitu. Mungkin lo karena lo audiens lo massive ya, jadi iya pastinya ada Tapi yang jujur seperti itu. gue nggak pernah kejadian di gue nggak sih. pernah. Justru gue nontonin orang gitu, ngerti gak sih, kayak misalnya Iya, nge-review komennya. apa. Bahkan gue kadang kayak ada dalam hati gue yang misalnya nih produk di review gitu. Nah terus gak cocok nih, kadang tuh ada emang itu di gue juga gak cocok gitu. Gue diem aja. Nah gue baca komen tuh kayak finally ada review jujur. Ya bukan berarti yang suka nggak jujur bro gitu kan. Kayak lo pernah nggak? Nggak. Kebetulan tapi produk yang lo review gitu, Nggak pernah sih. kayak laporan gitu, kabel Nggak. nyata gitu. Nggak Pernah pernah gue. Gue lupa sih ya, cuman kayaknya gue pernah nge-review sesuatu, terus kayaknya ada yang kayak komen kayak intinya tuh kayaknya nggak sesuai lah buat dia gitu, terus kayak iya nih biasa kan panjang-panjang gitu, cuman gak yang kayak finally gitu sih. Cuman gue udah yang kayak ya lu mau gue ngomong apa gitu kan, susah kalau misalnya balik lagi sih mindset orang Indonesia, kayak kalau misalnya apalagi kalau misalnya produknya sponsor ya itu udah Iya. pasti kayak ya udah pasti bagus kan buat lo gitu, jadi ya susah sih ngebenerin pikiran orang menurut gue. Tapi lo respon nggak? Enggak enggak karena Nggak kayak ambil nggak pusing penting. ya. Itu emang paling bener sih, emang gak usah direspon. Tapi gue penasaran, Kak, gantian nih gue yang nanya. Kan lo sebagai yang punya brand gitu, MOP, lo berarti sering dong ngeliatin orang-orang nge-review produk lo. Nah lo tuh gimana caranya, maksudnya lo nanggepin itu gimana? Karena kan gak semua orang cocok, ya contoh kayak gue. Lo Iya. gimana nanggepinnya? Gak masalah banget, karena gue juga udah berapa kali kan collab gitu ya. Dan Iya. kan gue udah kayak, sekarang kan udah tua gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh udah banyak belajar dari pengalaman. Dulu gue pernah kayak, waktu zamannya gue collab, sempet tuh yang kayak gue ngerasa gak make sense kalau ada orang yang gak suka gitu. Masih naif banget. Jadi sempet tuh dulu gue kayak baper, sakit hati, nangis, sedih, yang kayak kok sampai segitunya banget. Lama-kelamaan jadinya ya gak apa-apa banget gitu. Malah gue kayak ayo apa, karena kan maksudnya nanti kali aja gue bikin produk lain yang justru ini yang cocok buat lo. Karena kan marketnya pasti gede banget kan. Kalau sekarang bener-bener belajar banyak banget dari gunjingan netizen dan gunjingan ke produk-produk yang pernah gue bikin tuh, gue belajar banyak banget. Dan kayak kesimpulannya tuh ya udah gue terima masukan, komen negatif, itu yang bikin gue jadi ada di sini sekarang. Karena gue jadi makasih banget sama negatif-negatif komen ini gitu, walaupun gak semuanya bermanfaat ya. Ada yang kayak fisik gitu kan, kayak komen fisik, komen yang kayak emang lu dasarnya udah gak suka aja sama gue gitu. Ada lagi yang emang membangun, ada yang kayak sampai nge-DM gue, Kak aku gak bakal post tapi aku jujur kecewa sama produk primary. Ada yang kayak gitu, tapi aku akan tetap beli. Itu kayak menyentuh banget buat gue, karena jadi lebih berwarna aja hidup ini Berarti gitu. lo gak baper ya kalau misalkan ngeliat review tentang MOP yang buruk? Kalau baper ke netizennya udah enggak, tapi lebih kayak kenapa sih kita kecuali kalau buat formula gue nggak baper sama sekali. Kalau kayak packaging gitu, misalnya kayak kemarin kan parfum tuh sempet yang bocor gitu kan. Duh, iya nih Kak kesalahan ya biasa kan, kesalahannya juga kadang semua di luar kendali gue gitu, di luar kendali MOP juga, bahkan di luar kendali PT yang kita kerja sama. Karena orang pabrik tuh beda lagi ceritanya, mereka tuh sering banget ngelakuin hal-hal yang
di luar pengetahuan kita gitu. Jadi kayak ternyata tuh pas lagi MOP botolnya lagi di press botol tutupnya itu banyak yang udah pecah dari sana. Jadi mereka nggak ngasih tahu ke kita kalau ternyata tekanannya itu terlalu kenceng. Jadi sama mereka tekanannya dikurangin. Yang menyebabkan akhirnya jadi bocor. Karena bocor, platnya tuh pada copot semua gitu. Jadi semua yang gue punya nggak ada yang bocor. Pada saat mass production baru berubah kayak gitu. Jadi kadang hal-hal itu tuh yang bikin lebih ngenes justru karena kayak ini hal yang di luar kendali gue, sayang banget. Udah semuanya udah gong, wanginya udah gong, perfumernya udah dari luar, photoshootnya udah niat semuanya. Botolnya platnya copot. Itu sih lebih yang kayak gitu-gitu sih, bukan yang kalau omongan orangnya udah bodo amat lah ya. bukan bodo amat sih, tapi lebih kayak ayo nggak apa-apa, kalau banget. Nanti gue bikinin buat lo. Mau apa? Gitu. Gue tampung ya. Gue tampung gitu, karena udah berapa tahun ya kita kayak gini, kayak gue sih udah hatam banget sih sama komen negatif. Sama sih. Ya tangan dong buat Tasya. Kalian ada rencana kayak oke, 2 tahun lagi atau 10 tahun lagi gue stop ini semua, gue mau hapus Instagram gue atau apa gitu, atau bener-bener jalanin aja deh, atau kayak gue akan tetap survive bahkan nanti kalau gue sampai udah misalnya saya seumur nyokap gue ya gue akan jadi mami influencer yang nanti kan mereka juga followers kita bertumbuh tua juga kan, nanti butuh beauty vlogger yang seumuran gue gitu. Gimana plannya? Kalau gue sih masih belum ada plan untuk yang pensiun ya, kayak misalnya untuk quit dari ini semua. Waktu dulu pernah sempat vakum terus kayak balik lagi dan kayak emang passion gue di sini gitu loh. Kayak gue seneng ngelakuin hal-hal yang gue suka, gue make up, terus juga gue sharing, terus juga tentang lifestyle gue. Jadi kayak gue belum kepikiran sama sekali untuk pensiun atau stop di bidang ini sih. Bahkan nggak ada kayak backup plan gitu emang? Kalau backup plan sih kayak beberapa kayak pengen mulai bisnis baru itu ada sih. Tapi sambil continue tetap melakukan ini gitu. Sama, gue cinta banget sama make up, cinta banget sama skincare, dan suka dengan rasa ketika seseorang atau banyak orang yang rasa, ih makasih banyak ya gitu. Mereka merasakan ternyata apa yang kita share tuh bisa berguna buat mereka gitu. Jadi gue happy banget, kayak mungkin nanti sampai gue tua nanti ya mungkin walaupun gue udah nggak jarang dipakai brand atau gimana, gue akan tetap seneng sharing di dunia seperti ini gitu. Karena kan ya bener, followers kita kan tumbuh aja dewasa bersama kita ya kan. Yang dari gue gadis terus tiba-tiba gue punya anak 1 ya kan. Bahkan ada yang nikahnya tuh tanggalnya deket-deketan. Iya. Sekarang kita udah punya anak, mereka juga udah punya anak gitu. Plan gue sama sih, maksudnya kayak gue nggak ada plan buat kayak udah enak gue mau menghilang nanti gitu. Enggak, karena kita juga pasti bertahan selama ini karena emang suka kan gitu. Jadi sebenarnya sih selama masih enjoyable gue akan lakuin terus mungkin kedepannya ya gak menutup kemungkinan untuk expand ke konten-konten lain gitu loh. Kayak kan kita kan juga pasti kan sebagai manusia pasti kayak kadang-kadang mungkin ada passion baru, ada apa baru ya itu bisa jadi bahan sharing juga gitu sih. Kalau gue gitu sih. Gue doang ya yang ada plan mau hapus Instagram. Oke, influencer itu apa sebenarnya? Apa itu influencer? Kenapa kayak memang jadi sesuatu yang berat banget untuk disebut influencer gitu? Kayaknya bahkan kalau dulu kalau di komen aja, ya elah YouTuber aja, nyebut dirinya YouTuber aja belagu. Ngerti gak sih kayak menyebut diri gue sebagai YouTuber itu kayak menurut orang lain tuh sombong. Ya elah, kayak waktu awal-awal tuh kayak Abel Cantika aja yang subscriber udah banyak nggak pernah tuh nyebut dirinya YouTuber. Terus gue kayak, lah kan YouTuber itu kan orang yang bikin YouTube. Nah iya makanya karena apa unsur belagunya di situ orang gitu. tuh kayak mungkin ngelihatnya kayak bukan kayak faktanya ya emang kita literally YouTuber, literally influencer, cuman mereka nganggapnya dengan segala image yang nempel dengan itu sih. Jadi iya kayaknya karena bawaan beban kalimat-kalimat yang ada di belakang artinya itu ya. Itu udah ada artinya tuh. Apa nih? Seseorang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain karena dia memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungannya dengan publik dan audiens. Definisi menjelaskan kalian bertiga ada di sini sih. Seseorang yang memiliki kekuatan strong untuk mempengaruhi keputusan orang lain karena dia memiliki otoritas, ya kan, punya kan otoritas terhadap channel masing-masing, pengetahuan, betul, posisi, atau karena hubungannya dengan publik atau audiens. Kalau kalian setelah mengetahui arti dari influencer itu baik, saya influencer. Yeay. Jujur kalau artinya ini gue pun masih nggak masalah kalau disuruh nyebut diri gue influencer. Tapi kalau influencer adalah seseorang yang
sangat berpengaruh, merubah hidup orang lain itu nggak sih? Terus yang petantang petenteng Itu sih. dengan lifestyle dan red card yang mahal. Nah itu jadinya agak mengerikan memang. Berarti benar kata Ala, jatuhnya tuh konotasi ya. Iya, dan kayak orang tuh banyak yang mungkin kayak apa ya, kayak ngeliatnya tuh kayak ini influencer kayak gaya hidupnya kayak gitu, kayak Iya. sombong gitu, terus kayak kerjanya gampang Kerjanya gitu. gampang, Iya, nggak pernah sih. hidup susah. Nggak pernah hidup susah, kayak kerjanya cuma ngeracun-racun doang kayak gitu. Terus Itu yang bikin males. apa? Influencer tuh biasanya yang penting viral Iya. gitu kan, yang penting clickbait. Nah emang itu sih susahnya ya. Iya. Balik lagi makanya konotasi dan arti itu sendiri penting. Betul. Tapi berarti kita ada influencer yang sesuai dengan arti dari kamus ya, Betul. bahasa Indonesia. Terakhir, apa sih the biggest achievement sepanjang karir kalian tuh apa? Atau kayak memori apa yang kayak terbesar yang kalian nggak bisa lupain gitu? Kalau gue ketemu Gigi Hadid tuh sama Abel. Gigi. Iya, terus juga lagi ya dapat awards waktu itu dari GTV, terus Di rumah. ya beli rumah. Ya itu sih yang kalau yang benar-benar momennya diinget banget. Gue sama sih ketika biggest achievement ya itu ketika diajakin kerjasama sama brand. Waktu itu gue inget banget waktu itu belum rame brand yang ngajakin influencer gitu ya, influencer untuk ke luar negeri gitu. Tapi gue jadi sebagai salah satu representatif untuk ke luar negeri waktu itu tahun 2016. Jadi gue happy banget di situ. Terus kayak gitu pastinya awards dan ya pencapaian gue sekarang untuk bisa hidup bersama keluarga gue. Kurang lebih sama ya. Kayak ya itu sih kayak sama brand, terus diajak ke event-event yang kayak global eventnya. Terus itu kan maksudnya kayak berarti kan kita tuh di recognize gitu loh. Betul. Ya kan kayak terus sebenarnya kalau achievement terbesarnya mungkin salah satunya adalah ini sih, was here still here, kayak kayak masih dipercaya sampai berapa tahun nih kita ya kan. Iya. Itu biggest achievement sih menurut Itu gue. sih, setuju gue ya. Berat soalnya. Dengan kita bertahan di sini, itu adalah Belum pensiun ya. Iya. alhamdulillah Di dunia yang cukup berat di ini. dunia yang cukup berat yang Yang kita tidak sekarang seglamour dilihat di Betul. Instastory atau YouTube Asli. atau Instagram kita. dan kita seperti pasir di tengah-tengah lautan yang ternyata lautan tuh lebih gede ya dari daratan. Ya, betul. Sesusah itu. Sekarang kita akan main games ya di sesi ini. Kita ada quiz tebak gambar. Dan ini karena kita nggak punya fasilitas bel, oke? Iya, jadi kalau ada yang langsung tahu jawabannya langsung tebak aja. Oke? Angkat tangan kali. Langsung. Oke. Hadiahnya. Donat dan mau pastel, oke? Oke, udah siap ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Nama artis. Oke, nama Nama artis. artis. Itu Meditasi, yoga, cinta, love, meditasi cinta. Enggak, gue gak kebayang. Apa sih yoga? Yoga tuh Pratama, yoga siapa? Oke, kita review aja ya. 3. Sebenarnya sih penasaran gue. Aura kasih. Oh my god. Kenapa ada ininya orang meditasi? Harusnya lo aura tuh yang kayak warna gitu gak sih? Ini pasti Auranya kejadian. tuh yang Enggak. Sumpah gue juga mikirnya meditasi. Iya kan meditasi yoga. Enggak. Gue mikirnya tadi ritual gak sih? aura. Next. Next. Ayo. Wah, ini gampang. Gue tau, Beyonce. Yeay. 1 poin untuk Tiara ya. Yay, donat. Next. Aduh. Gampang ini. Justin Bieber. Betul. Juice. Ten. B. Berapa? Ber gitu kali ya maksudnya. Gitu. Itu gue gak sih? Itu harusnya jadi Justin Bieber loh. Ini siapa yang bikin gali ya, bener ya? Next. Dua kata. Oh ini gampang. Gue juga baru tahu sekarang.
Ganteng. Ganteng banget. Cowok ya cluenya. Wah, ini terlalu banyak lu ya. Hah? Coba. 5, Coba. 4. Brad Pitt. Iya, Brad Pitt. Gue nggak tahu lagi ini apa. Apa sih, siapa sih? Ini apa? Celana. Sampingnya Baik. bayinya gimana? Marah. Melotot. Angry. Cute nggak? Enggak. Ini yang apa? Nyanyi. Oh bukan. Ayo dong please jawab. Ayo. Gue juga baru ketebak sekarang nih. Apa? Bayinya lagi apa nih? Fans. Greget. Iya, bahasa lainnya. Mad, Kalau greget bahasa lainnya apa? angry, Oh, enggak. Iya. Depannya? Selena Gomez. Iya. Celana gemes. Oh my god. Enggak suka. Enggak suka. Sekarang gambar KOL ya. Oke. Influencer nih. Paul ya. Mana gambar Paulnya? Keanu. Betul. Fadil Jaidi. Ya nggak sih? Maka betul. Gila. Keren. Sangat tidak relevan ya. Sangat tidak relevan. Gampang sih. Ini apa? Pilih. Beras. Nasi. Nasi Hakim. Nasi. Ya. Sorry. Lanjut. Ayo. Bingung nggak? Untung gue nggak ikutan ya. Baby Korean. Ini apa? Uang. Baby. Bayi muang. Ih capek banget. Lagi ya. Ya. Benda nih. Benda. 5, 4. 4, Atau 3, 2, 1. Apaan sih? Rice cooker. Ya Tuhan, kuatin aku. Ini. Ini apa nih cluenya nih kak? Ini cluenya ada juga di rumah, nggak mungkin kita nggak punya. Buat apa? Wonder Woman. Ini siapa? Wonder Woman. Nama aslinya? Gal Gadot. Ini Power. selain power untuk apa? Galon. Down on. Oh, kenapa nggak pencetan yang kayak Oh. Kenapa nggak Gal Gadotnya muka Gal Gadot biasa? iya, kenapa Wonder Woman? Iya. Cool ya. Menangnya ini penentu. Wih. Ini jadi tadi siapa aja? Buat di rumahnya ada barangnya juga. Enggak, ini pasti tiap hari kita pakai alat ini. Tunjuk pohon. Apa pohon? Jari, pohon, telunjuk. Ya, sebut dong, Bel. Jangan disebut gambarnya. Pantry. Bukan. Kamu bisa buat berinteraksi dengan orang lain. Telepon. Handphone. Handphone. Kenapa nggak hand gini aja? Dari tadi gue poin ya. Ada ini. Ya begitulah karena maklum ya. Episode 2. Hand. Terakhir. Ada lagi. Bis. Nah, itu. Fencer. Betul. Fencer itu bukan buat panas. Nasi kan bisa dong pakai asi. dispenser. Oh gila. Tapi lagi nggak gitu sih. Fencer apa? Dari mana fencernya? Itu. Dispenser ini. Apa Panzer? Panzer tuh. Ya, siapa itu? Dirawat ya. Gue nggak tahu kan. IQ 200 tadi. Alhamdulillah berakhir juga permainan ini ya. Oh ya, sebelum closing, jadi di talk show ini kita tuh selalu pengen memberikan hadiah yang Oh wow. bukan dari nilainya,
tapi dari kegemoyannya. Oh gitu, baik. Dan hari ini kita udah siapin kaos. Ada 3 ya kaosnya. Pertama nih untuk Nanda. Kiri ya. Ampun, terima kasih. Nanda Arshinta was here. Harusnya was here still here. Oh. Ya udah enggak apa-apa. Thank you. Ini untuk Bayi Thank you. dan Oh, untuk wow. kakak Kiara. Thank you. Aduh, gemes banget. Gemes nggak? Gemes parah. Kita kayak di rumah. Thank you. Thank you Toksha. Thank you, Toksha. Oke, itulah dia episode 2 Talksha. So much fun, seru banget. Ya, ini pengennya sih nggak usah ada yang di-cut saking serunya, tapi kayaknya kepanjangan takutnya ya. Dan stay tune terus di episode ketiga, episode semoga nanti jadi banyak episode. Kita tutup aja Talksha-nya. Makasih banget ya teman-teman semua yang udah datang. Thank you banget, love you all. Thank you. Bye bye semuanya. Bye. Thank you. See you on the next Talksha.